Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, marilah kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma farzuqni fahmah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai teori dan penemuan hukum. Jadi sebelum kita menjelaskan mengenai penemuan hukum, maka kita akan menjelaskan dulu mengenai teori hukum. Apa sebetulnya teori hukum itu? Ya. Jadi teori itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin theoria, yang artinya adalah perenungan, yakni bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis, empiris, dan juga simbolis. Jadi saya ulang, teori adalah bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis, empiris, dan juga simbolis yang merupakan konstruksi di alam cita atau ide manusia. Di dalam Black Law Dictionary atau Kamus Hukum, teori hukum itu diartikan atau theory of law itu diartikan the legal premise atau dasar pemikiran hukum atau set of principles on which a case rests. Teori itu diartikan juga ada pengertian doktrin, a rule, principle, atau term of the law, prinsip ajaran atau pendirian. Jadi dapat diartikan menurut Black Law Dictionary, teori hukum itu adalah the legal premise atau dasar pemikiran hukum, term of the law atau ajaran, prinsip atau pendirian, term of principle, asas-asas, dan doctrine of law. Menurut Paul Scholten, ada perbedaan antara teori hukum dengan ilmu hukum. Ini menurut Paul Scholten. Ya. Kalau teori hukum, itu objeknya itu adalah Bestandere atau hukum yang ada, sering disebut dengan hukum positif. Jadi objeknya adalah hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Jadi objek dari ilmu hukum adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu kuliah di fakultas-fakultas hukum, terutama S1, itu akan diajarkan ilmu hukum yang berisi hukum positif, yaitu hukum pidana, misalkan ada hukum pidana 1, hukum pidana positif, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, kemudian hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara yang berlaku saat ini, itu semua merupakan hukum positif. Ya, artinya sebagai objek dari ilmu hukum itu adalah hukum yang berlaku saat ini. Jadi ilmu hukum itu tidak bisa ada tanpa pengandalan logikal dari teori hukum. Karena saat menjelaskan ilmu hukum kita perlu mengandalkan logika teori hukum. Sedangkan teori hukum itu objeknya itu adalah bangunan dari pemikiran hukum atau yang ada di dalam bangunan berpikir manusia. Jadi meneliti suatu bagian dari konsep berpikir manusia. Objeknya adalah bukan bangunan pemikiran, bukan isi dari hukum sendiri. Jadi memperoleh bahannya dari ilmu hukum. Ya, ini jadi ada perbedaan antara ilmu hukum dan teori hukum. Menurut Paul Scholten, ini antara ilmu hukum dan teori hukum itu ibarat seperti satu mata uang dengan dua sisi. Artinya ilmu hukum itu membutuhkan teori hukum ketika menjelaskan ilmu hukum.
Tetapi teori hukum itu juga di sisi lain membutuhkan ilmu hukum karena tidak bisa ada untuk menjelaskan bangunan suatu pemikiran hukum harus dijelaskan melalui teori hukum dan ilmu hukum. Jadi itu merupakan dua sisi mata uang, sesuatu yang berbeda. Tapi artinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Menurut Profesor Paul Scholten, itu antara teori hukum dan ilmu hukum itu saling melengkapi, ya. Ilmu hukum itu ilmu tentang hukum positif, ya, tentang putusan hakim, tentang hukum kebiasaan, tentang keyakinan atau jiwa hukum rakyat, dan tentang keadilan. Lah, semua itu dalam menjelaskannya itu perlu dijelaskan dengan bangunan berpikir yang sumbernya adalah berasal dari teori hukum. Menurut Hegel, bahwa konstruksi di alam ide manusia itu harus dipandang sebagai kebenaran pertama yang original dan sifatnya mutlak. Ini menurut Plato, Thomas Aquinas, dan Hegel. Hegel itu punya paham idealisme a priori, ya. Sedangkan realitas itu di dalam pengalaman itu dibangun berdasarkan hasil-hasil amatan indrawi, yaitu merupakan hasil refleksi yang virtual alias maya. Jadi seluruh proses pemikiran yang berasal dari suatu proposisi bahwa alam pengalaman itulah yang harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran, yang akhir dan sejati. Jadi ini berbeda pendapat antara masing-masing sarjana. Kalau tadi kita menjelaskan mengenai ilmu hukum dan teori hukum, namun di sini ada debat klasik, ya, antara realitas in abstracto dan realitas in concreto. Jadi ini untuk menjelaskan teori hukum memang ada beberapa perbedaan klasik, ya, antara realitas in concreto dengan realitas in abstracto. Tokoh-tokohnya itu antara lain juga Auguste Comte yang merupakan penganut aliran positivisme dan David Hume penganut paham empirisme. Jadi ini berbeda pendapat. Menurut Naumann, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinteraksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ini menurut Naumann. Sedangkan menurut Sarantakos, teori adalah suatu kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis yang dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. Adapun mengenai pengertian proposisi adalah berasal dari kata pro, yaitu hubungan yang logis. Logis antara dua konsep. Konsep yaitu aksioma, postulat, atau teorem. Aksioma atau postulat ini merupakan proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi oleh peneliti. Sedangkan teorem adalah proposisi yang dideduksikan dari aksioma. Jadi misalnya, perilaku manusia ini terikat pada norma sosial. Ya, jadi ini contohnya bahwa perilaku manusia terikat pada norma sosial. Faktor kemiskinan ini ikut mempengaruhi peningkatan angka kejahatan. Jadi frustasi ini menyebabkan tindakan agresif. Ini hubungan antara antara yang logis antara dua konsep aksioma, postulat, atau teorisme. Jadi
bahwa perilaku manusia itu terikat pada norma-norma sosial, faktor kemiskinan ini ikut mempengaruhi atau meningkatkan angka kejahatan, dan frustasi ini menyebabkan tingkat agresivitas. Ini contoh mengenai proposisi. Kalau proposisi menurut Wiesbaden, ini contohnya, proposisi pertama, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Proposisi kedua, niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinan mengenai konsekuensinya dari tindakan tersebut serta manfaatnya bagi dirinya. Proposisi ketiga, niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai harapan-harapan kelompok panutan serta motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut. Dari proposisi di atas ini dapat digunakan untuk menerangkan misalkan adanya fenomena masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan penyelesaian hukum secara alternatif dispute resolution. Jadi masyarakat cenderung melakukan penyelesaiannya itu secara formal. Ya, apalagi kalau perkara-perkara itu bisa masuk perkara pidana maupun perkara perdata. Jadi ini contoh bahwa proposisi itu dapat digunakan untuk menerangkan, ya. Ini menurut Wiesbaden. Kalau menurut Paul Scholten itu bahwa teori itu sangat berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya atau ruang lingkup masalah pokok di bidang hukum, ya. Jadi kalau misalkan di bidang hukum perdata itu ada masalah-masalah pokok, itu ada beberapa buku di KUH Perdata, ini bisa dilihat. Kemudian juga ruang lingkup masalah pokok misalkan di bidang hukum pidana itu juga bisa dilihat, misalkan mengenai perbuatan orang maupun sanksinya misalkan. Kemudian juga teori atau wawasan menurut Paul Scholten, ide dasar itu juga menyangkut nilai-nilai sosiofilosofik, sosiokultural, dan sosiohistorik. Jadi teori aliran wawasan ini menurut Paul Scholten menyangkut nilai-nilai filosofik. Ya, misalkan kalau kita ingin membangun suatu bangunan berpikir tentang hukum yang ada di Indonesia, maka selama ini seperti BW dan WVS atau KUHP itu masih menggunakan hukum warisan Belanda. Sehingga latar belakang nilai-nilai filosofinya itu juga masih mencerminkan nilai-nilai filosofi yang ada di Belanda, yaitu liberalistik dan individualistik. Sementara Indonesia setelah merdeka itu adalah nilai-nilai bangunan hukumnya adalah didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan nilai keadilan sosial. Ya. Jadi ini sangat berbeda dan itu menyangkut teori hukum. Ya, atau ide dasar atau wawasan ketika kita akan menjelaskan suatu bagaimana itu hukum, bangunan berpikir tentang hukum. Dan menurut Paul Scholten juga menyangkut sosiokultural. Jadi kalau menurut beliau itu bahwa hukum itu mestinya berkembang dan hidup di dalam masyarakat itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tadi. Ya, tapi di beberapa negara itu hukum memang tidak selalu bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Apalagi kalau hukumnya itu atau dasar hukumnya itu undang-undangnya masih menggunakan hukum-hukum yang warisan zaman kolonial sehingga tidak bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat.
Demikian juga teori hukum itu berhubungan atau terkait dengan sosiohistoris. Artinya sejarah perkembangan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Ya, seperti di Indonesia itu sejarahnya pernah dijajah oleh Belanda. Ya, sampai sekarang pun sudah merdeka, tapi masih menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan zaman kolonial. Sehingga ketika seorang dosen menjelaskan hukum positif dan ketika menjelaskan itu diperlukan teori-teori hukum yang merupakan bangunan berpikir tentang hukum, maka kita masih menggunakan kurikulum. Kurikulum yang isinya adalah misalkan hukum positif yang berlaku saat ini. Ketika kita menjelaskan KUH Perdata, ketika kita menjelaskan hukum pidana, maka secara historis kita masih menggunakan hukum-hukum warisan zaman kolonial, sehingga sampai pada kurikulumnya itu kita juga banyak menjelaskan hukum-hukum dengan teori-teori yang secara historis itu masih menggunakan teori-teori lama, ya. Jadi masih menggunakan teori-teori untuk menjelaskan BW dan KUHP yang masih yang bersumber dari Belanda maupun dari negara-negara lain pada zaman yang dulu. Kemudian menurut Paul Scholten itu bahwa teori itu juga terkait dengan perkembangan masyarakat baik nasional maupun global. Ya, jadi perkembangan nasional maupun global itu juga mempengaruhi atau terkait dengan teori hukum. Karena manusia ini kan tidak stagnan, artinya tidak tetap, tetapi selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi sekarang sudah memasuki 4.0 era teknologi industri ke 4.0 dan 5.0. Artinya kita harus dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Mungkin saudara sadari atau tidak, ini sekarang proses pembelajaran saja itu sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Ya, misalkan dengan menggunakan metode-metode seperti jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi, video call atau yang lain-lain, itu adalah metode-metode baru yang pada zaman dahulu itu belum ada dan sekarang itu sudah ada. Lah ini perkembangan nasional maupun global itu juga sangat mempengaruhi teori hukum. Ini contohnya kemarin baru saja ada mahasiswa itu menulis suatu tesis tentang akta tapi dibuat secara digital lah, istilahnya gitu. Ya, jadi tidak berupa kertas tapi dibuat dalam bentuk digital gitu. Artinya bahwa sekarang akta atau tindakan hukum yang lain itu juga bisa dilakukan bukan hanya berupa kertas sertifikat atau yang berupa akta yang tertulis di kertas, tapi sudah bisa dalam bentuk digital. Termasuk kita ini dosen ketika kita mengurus guru besar kemarin, Mas, itu ternyata kan sudah tidak pakai satu lembar pun kertas ya. Artinya sudah memakai semua by online semua, upload gitu. Sistemnya seperti itu. Jadi ini benar sekali kalau menurut saya bahwa teori itu juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat baik nasional maupun global. Dan juga dikaitkan dengan posisi keluarga hukum. Ya, keluarga hukum ini kalau pembagian keluarga hukum memang ini tidak ada kesepakatan di dalam oleh para sarjana. Tetapi umumnya keluarga hukum itu dibagi menjadi 4 ya. Ada civil law system, ada common law system, ada socialist law system, dan ada religious law system. Nah, ini kita Indonesia itu masuk bagian dari civil law system. Ya, yaitu termasuk Belanda, Jerman, Prancis itu adalah negara-negara yang masuk pada keluarga civil law system. Ciri dari civil law system antara lain adalah adanya kodifikasi di bidang hukumnya. Ya, jadi ini akan mempengaruhi atau terkait dengan teori-teori hukum saat kita
menganalisis suatu persoalan hukum.